Ya, selamat pagi. Mohon maaf ya mengganggu waktunya hari ini. Perkenalkan, kami dari Pendidikan IPA A 2024. Izin ini mewawancarai itu terkait tentang Pancasila. Boleh perkenalkan diri dulu itu? Ya, mau izin memperkenalkan juga. Saya Tias, salah satu tenaga pendidik di Departemen Pendidikan IPA. Kurang lebih saya sudah aktif di Departemen Pendidikan IPA dari tahun 2022 baru tahun. Sedang mulai ya. Kan ada yang bisa dibantu nih. Iya, saya langsung tanya ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut Ibu gimana sih kampus itu mendukung kebebasan beragama antar umat, beragama ini, mungkin dari dosen, mahasiswa, menurut Anda gitu? Sudah sangat bagus. Oh ya, Dek. Saya kan kebetulan selain jadi dosen, saya aktifnya di mahasiswaan, koordinator mahasiswa fakultas, dan itu memang kami berupaya benar-benar memfasilitasi keberagaman adik-adik mahasiswa. Misalnya untuk teman-teman yang muslim, itu kami rutin menyelenggarakan setiap Ramadan, itu kami fasilitasi adik-adik mahasiswa untuk bisa menyelenggarakan event-event Ramadan, syiar Ramadan, tabligh akbar dan seterusnya. Terus kalau yang non muslim dari segi agama-agama yang lain, itu kampus juga sangat mendukung. Misalnya saat ada libur yang terakhir libur itu misalnya pasca Jumat Agung dan sejenisnya, itu kampus juga mempunyai kebijakan nggak boleh kuliah saat itu. Jadi menghormati agama lain yang sedang beribadah. Menurut saya keberagaman di UNY, FMIPA pada khususnya ini ya tercipta dengan harmonis dan baik, bisa hidup berdampingan. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai Petias, contoh nyata sikap kemanusiaan atau kepedulian di lingkungan kampus yang pernah Petias hidup atau contohnya? Ada program namanya FMIPA Peduli IKT, itu kan juga salah satu untuk kemanusiaan yang harus membantu sama adik Bapak Ibu dosen di seluruh UNY. Ini juga gaji dan remunerasinya itu dipotong untuk masuk ke ZIS dan juga dana kesalehan. Itu fungsinya untuk apa? Ini mahasiswa yang mempunyai kesulitan utamanya dalam membayar UKT itu bisa mengajukan surat atau nanti bisa dibantu dengan dana-dana yang tadi saya bilang dipotong dari ya Bapak Ibu tadi untuk dana kesalehan, dana ZIS dan sebagainya. Gimana sih kampus itu menjaga persatuan, kan banyak nih mahasiswa dari luar daerah, dari berbagai suku dan ras. Gimana cara mungkin dari Bapak Ibu dosen tuh menjaga agar kampus tuh tetap ada nilai persatuannya gitu? Kalau dari nilai persatuan itu kalau dari saya sendiri yang saya alami di mahasiswaan itu kami juga di awal teman-teman kan sudah dikenalkan di PKKMB, mungkin banyak di soft skill, kemudian satuan dan kesatuan itu kan diwujudkannya dari nasionalisme juga. UNY juga rutin mengadakan upacara-upacara peringatan tertentu, itu kan juga salah satu untuk menumbuhkan rasa persatuan saling memiliki antar mahasiswa. Kita juga kalau dari Bapak Ibu dosen mahasiswa belum diterapkan, itu setiap hari-hari tertentu kita juga diajak untuk menggunakan pakaian adat. Intinya apakah mahasiswa dilibatkan dalam proses musyawarah atau pengambilan keputusan? Ada bentuk contohnya? Tentu saja teman-teman dari segi pengambilan keputusan itu bagaimana di FMIPA, di departemen itu kami juga rutin menjaring aspirasi adik-adik bisa menyuarakan aspirasinya. Nah, di fakultas itu periulangan nanti biasanya Pak Dekan akan langsung menghadapi audiensi dari mahasiswa-mahasiswa, dan itu juga menjadi bekal, menjadi dasar pengambilan kebijakan juga bagi Bapak Ibu kira-kira bagaimana meningkatkan servis yang lebih baik lagi lah untuk mahasiswa, karena bagaimanapun kami di kampus itu kan ya servis utama, konsumen utama kita adalah teman-teman mahasiswa. Jadi dari segi pengambilan keputusan ya saya rasa mahasiswa juga insya Allah sangat dibutuhkan. Kita bagaimana kolektif kolegial aja teman-teman, bagaimana kita bisa menurut mahasiswa baiknya gini, oh ternyata kurang tepat, kami bisa memberi masukan, nanti baiknya kemudian seperti itu. Dan itu sudah banyak lahir juga SOP surat keputusan yang itu memang dari pemikiran mahasiswa maupun Bapak Ibu yang pemangku kebijakan saat itu. Nah, selanjutnya apakah fasilitas dan kesempatan seperti kayak beasiswa yang dipakai tadi itu dibagikan secara adil, lalu apa tantangan yang mungkin dihadapi? Kalau dari informasi beasiswa itu insya Allah juga selalu terbuka, ada forkom tuh, kalian ada komunitas di WA, FMIPA, kemudian info-infonya juga sangat terbuka, bisa diakses di Instagram, di website, dan itu juga setiap departemen punya grup ketua kelas yang mana itu bisa di-share juga ke mahasiswa. Yang terakhir nih mungkin ada saran dari Ibu supaya nilai Pancasila di kehidupan kampus tuh khususnya FMIPA ini ya semakin nyata tuh, mungkin ada sarannya? Oke, mungkin yang pertama bagaimana kita bisa kan kita satu keluarga ya, kita jadi tidak hanya dari Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa itu juga harus kooperatif juga. Kita bagaimana bisa jadi ibaratnya kita timbal balik seperti itulah deh. Nanti mahasiswa menuntut ini, kampus bisa menyediakan, kampus bisa memfasilitasi, tapi kan pasti juga kampus butuh timbal balik yang baik juga dari mahasiswa, utamanya misalnya dari segi prestasi, dari segi keaktifan, dari segi karya-karya. Jadi ya bagaimana kita bisa saling timbal balik saja seperti itu. Jadi bagaimana saling menghargai, nanti kita intinya apa-apa tuh bisa dikomunikasikan. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Dia Kusuma Anggreni dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini saya mau wawancara mengenai arti nilai Pancasila ya Bapak. Langsung saja, Bapak siapa? Saya Daryono, saya sebagai satpam di FMIPA ini. Untuk pertanyaan yang pertama, selama jam kerja apakah Bapak diberi waktu dan tempat yang cukup dan nyaman untuk beribadah? Ya, di sini kami diberikan waktu maupun tempat untuk beribadah semuanya masing-masing. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak pernah merasa diperlakukan berbeda dibandingkan dengan karyawan lain oleh pihak kampus? Tidak, kami diberikan perlakuan adil yang sesama karyawan. Berikutnya, menurut Bapak, gimana sih hubungan antar karyawan dan antar bagian di kampus? Apakah rukun dan saling membantu? Jadi, suasana di kerja maupun di rumah ini sangat harmonis sehingga
karena koordinasi kami bisa dengan baik. Yang keempat, kalau ada masalah atau ingin menyampaikan saran, apakah Bapak merasa mudah untuk berbicara ke pihak kampus? Ya, kami difasilitasi dengan HP, lewat WA atau apa, dengan masalah nanti diselesaikan bersama-sama. Dan pertanyaan terakhir, apakah semua karyawan termasuk Bapak bisa menikmati fasilitas kampus dengan adil? Ya, kami diberikan waktu untuk beribadah sekolah dengan adil di kantor itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Halo Kak, di perkenalkan aku dari Sekali, aku dari pendidikan IPA, pengen nanya soal mengenai Pancasila khususnya di sekitaran UNJ. Sebelumnya boleh Kakak kenalkan diri dulu? Yang nama saya Sudah Islami dari aku. Selama perkuliahan ini Kakak itu merasa bebas gak sih untuk menjalankan ibadah? Terus khususnya dari orang-orang yang tidak kenal sama Kakak itu merasa bebas gak? Sama dihormati gak dari mereka? Kalau aku sih merasa bebas. Soalnya kan kita kan di area ruangan kuliah ini itu juga setiap gedung itu ada musolanya. Jadi tuh kita juga diberi waktu juga kesempatan buat istirahat, buat sholat zuhur. Jadi kayak kataku sih merasa bebas. Oke. Terus selama pembelajaran di kuliah ini, Kakak itu pernah ngalamin atau pernah ngamatin nggak bantuan atau dukungan dari dosen atau teman-teman Kakak seperti bantuan untuk mengerjakan tugas kelompok itu pernah ngerasain nggak? Kalau aku ya, soalnya kan misalnya kita kan ada project nih, nah project itu kelompok. Nah di project ini kan setiap anak tuh punya tugas masing-masing. Nah nanti kalau misalnya setiap anak udah menyelesaikan gitu, misalnya ada yang belum nih, nah nanti kita bisa bantu. Jadi itu kayak saling bantu. Apakah mahasiswa di kampus UNJ itu rukun walaupun beda suku atau agama atau daerah? Pastinya kan dari luar banyak kakak. Kalau kataku sih rukun ya, soalnya di kelas rukun itu tuh banyak dari berbagai daerah di luar, yang Kalimantan, Sumatera, Jawa, itu kan juga berbagai daerah, berbagai suku. Nah itu kayak ya kita saling menghargai aja dia kayak rukun. Terus untuk yang selanjutnya ya, kakak di UNJ ini kan ada organisasi, UKM, terus sama kepanitiaan lainnya. Itu kakak pernah ikut nggak sih? Iya, kebetulan ikut organisasi. Oke. Berarti kakak pernah dilibatkan dalam forum diskusi, musyawarah gitu-gitu pernah kan? Ya soalnya kan kita kan juga misal kalau mau ada proker itu kita mesti tuh rapat dulu gitu, dan di situ tuh kita kan juga bermusyawarah gitu, gimana sih ini mau gimana, ini mau gini, nah mesti ada rapat. Nah sejauh ini aman-aman aja untuk orang-orangnya, lancar aja atau ada emang kendala-kendala gitu? Iya kendala tuh pastinya ada ya, jadi ya aman-aman. Selanjutnya, menurut kakak semua mahasiswa di UNJ itu merasakan mendapat perlakuan yang sama, adil dari segi fasilitas, di pembelajaran, dari segi sikap dosennya gitu, adil nggak sih sebenarnya? Kalau sejauh ini sih adil ya, soalnya kita kan ya seperti yang aku bilang tadi, ada dari berbagai daerah, suku, agama berbeda gitu, kita tuh tetap sama dosennya, sama semuanya dianggap sama gitu, jadi kayak kataku sih adil. Jadi aman-aman aja ya. Ada nggak sih saran dari kakak mungkin untuk mahasiswa lain untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila itu lebih nyata di kehidupan kampus ini? Saran mungkin dari aku ya, kan kita juga apa yang tadi udah kita bahas, banyak perbedaan agama, perbedaan ras, suku, daerah yang lain-lain, dan kita tuh harus lebih menghormati antar mahasiswa aja sih kalau aku. Terus habis itu juga kita juga mengutamakan musyawarah, misal kita ikut organisasi atau kelompok-kelompok belajar lainnya, kita juga kayak harus berdiskusi dulu, tanya pendapat orang lain, jangan ambil kesimpulan sendiri. Terima kasih Pak atas waktunya sudah mau diwawancara. Terima kasih Mas. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan dosen saat wawancara, pemahaman terhadap sila pertama ini ditemukan adanya toleransi antar umat beragama di FMIPA terwujud dengan sangat baik. Contohnya, pada saat setiap bulan Ramadan, dosen dan mahasiswa muslim memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan keagamaan muslim. Dan sebaliknya ketika saat hari raya agama lain, kampus menghormati dengan tidak mengadakan kegiatan perkuliahan. Selain itu, terdapat banyak komunitas keagamaan resmi di bawah naungan universitas. Dalam hasil observasi yang dilakukan, ditemukan suasana harmoni saat pelaksanaan kegiatan keagamaan berbeda agama, baik dari dosen, mahasiswa, yang merasakan kelonggaran jam untuk beribadah, serta para pekerja seperti satpam diberi tempat dan waktu yang layak untuk beribadah. Selanjutnya, pada sila kedua ditemukan nilai praktik, yakni program FMIPA Peduli UKT menunjukkan kepedulian kemanusiaan yang nyata. Setiap dosen menyisihkan sebagian gaji untuk donasis dan kesalehan sosial membantu mahasiswa kurang mampu. Dalam pemaknaan ini, terdapat nilai menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang, dan bantuan konkret bagi mahasiswa yang membutuhkan. Hasil observasi yang dilihat, tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan akademik. Pada sila ketiga, sejak masa PKKMB, nilai persatuan sudah ditanamkan melalui pelatihan soft skill. Serta untuk nilai nasionalisme, UNJ sendiri sering melaksanakan upacara hari penting atau di peringatan tertentu untuk menumbuhkan rasa persatuan. Yang selanjutnya ada sila keempat, nilai-nilainya musyawarah mufakat, keterlibatan semua unsur, keadilan dalam pengambilan keputusan, penghargaan terhadap pendapat. Praktik nilainya, yang pertama, dosen sangat berupaya dan support memfasilitasi keberagaman mahasiswa dan kegiatan keagamaan. Yang kedua, setiap Ramadan menyelenggarakan event Ramadan untuk mahasiswa muslim. Yang ketiga, untuk non-muslim, kampus membuat kebijakan tidak menyelenggarakan kegiatan perkuliahan di libur hari besar untuk menghormati agama lain yang sedang beribadah. Yang keempat, terdapat beberapa komunitas resmi di bawah universitas yang bergerak di bidang keagamaan. Pemaknaan Pancasilanya,
yang verbal, kami merasa pendapat kami benar-benar didengar dan menjadi pertimbangan dalam keputusan kampus. Kedua, konotatif, kolaborasi dengan keterlibatan aktif membentuk budaya demokratif. Selanjutnya, denotatif, pelaksanaan musyawarah yang melibatkan unsur perwakilan mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Menurut hasil wawancara dan observasi, UNY khususnya di FMIPA telah menerapkan semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan. Mahasiswa memiliki ruang untuk menyuarakan apresiasi secara formal dan rutin. Hasil dari proses ini terwujud dalam kebijakan nyata seperti SOP dan SK, mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang terakhir, pada sila kelima, nilai-nilainya. Yang pertama, kesetaraan hak. Kedua, keadilan dalam memperoleh fasilitas. Ketiga, tanggung jawab meningkatkan kualitas diri. Keempat, gotong royong dalam penyebaran informasi. Praktik nilainya, yang pertama, informasi beasiswa disebarluaskan secara terbuka melalui media sosial, website, dan grup ketua kelas di tiap departemen. Kedua, dosen sangat terbuka dalam memberikan rekomendasi beasiswa kepada mahasiswa. Ketiga, kesempatan beasiswa diberikan kepada semua mahasiswa tanpa diskriminasi. Keempat, mahasiswa didorong untuk aktif dan berprestasi agar memenuhi syarat beasiswa. Pemaknaan Pancasilanya pada verbal, mahasiswa bisa dengan mudah berdiskusi soal beasiswa dan tidak ada dosen yang mempersulit. Konotatif, keadilan diiringi dengan semangat meritokrasi dan kolaborasi. Yang denotatif, pemerataan akses dan peluang beasiswa serta dukungan nyata dari sivitas akademika. Pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya berdasarkan wawancara dan observasi, distribusi beasiswa di UNY bersifat terbuka dan adil. Mahasiswa mendapatkan akses informasi yang merata serta didukung oleh dosen dalam proses pendaftaran. Tantangan justru terletak pada persiapan mahasiswa dalam memenuhi kualifikasi beasiswa. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dengan memberi peluang yang sama namun hasil bergantung pada usaha. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di ekosistem lingkungan kampus, didapatkan untuk sila yang pertama, nilai-nilai yang terkandung adalah pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin hak warga untuk memeluk agama masing-masing atau tidak memaksa. Kemudian, untuk praktek nilainya, narasumber mengatakan bahwa untuk menjalankan ibadah, beliau diberikan waktu beribadah, serta narasumber juga mengatakan kalau dalam beribadah itu, beliau juga diberi fasilitas untuk menjalankannya. Kemudian, pemaknaan Pancasila secara verbal, narasumber dapat menjalankan ibadah dengan lancar, tanpa adanya gangguan atau larangan, serta difasilitasi yang memadai. Kemudian, pemaknaan Pancasila secara denotatif, pihak kampus memberikan jaminan dan fasilitas untuk karyawan dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian, pemaknaan Pancasila secara konotatif, Pancasila juga sebagai norma sosial. Kemudian, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila, dari observasi yang telah dilakukan, ini ternyata narasumber, yaitu karyawan kampus itu, dapat memahami bahwa ibadah adalah hak dasar yang mana setiap orang itu bebas memiliki keyakinan pada Tuhannya masing-masing, tanpa adanya diskriminasi, serta dalam menjalankan ibadahnya juga diberi ruang untuk menjalankannya. Kemudian, untuk sila yang kedua, nilai-nilai yang terkandung adalah yang pertama, prinsip kemanusiaan, yang kedua, menerapkan hak dan kewajiban, yang ketiga, menghindari pelanggaran SARA. Praktik nilainya yaitu dari narasumber mengatakan bahwa selama bekerja mereka tidak pernah dibeda-bedakan dengan oleh atasan dan semua karyawan itu diperlakukan secara adil. Kemudian pemaknaan Pancasila secara verbal, narasumber mengatakan tidak mengalami ketidakadilan sehingga menunjukkan bahwa narasumber mengakui pada nilai keadilan dan kesetaraan. Kemudian pemaknaan Pancasila secara denotatif, nilai keadilan terhadap sesama karyawan dapat terimplementasikan dalam kehidupan kerja. Kemudian pemaknaan Pancasila secara konotatif, nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bersama, terciptanya persaudaraan, penghormatan pada hak asasi. Kemudian, untuk pemahaman ekosistem terhadap Pancasila, narasumber telah menunjukkan bahwa nilai Pancasila hidup dalam dunia pekerjaan dan relasi antar individu. Pada ekosistem ini sudah tercipta nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan keberadaban telah dijunjung tinggi atau diterapkan. Kemudian, untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung adalah yang pertama, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua, penerapan Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Praktik nilainya, yang pertama, harmonisasi dan koordinasi yang baik, menunjukkan adanya semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, keberagaman yang ada di dalam lingkungan kampus mencerminkan kesatuan dan keberagaman. Dan yang terakhir, koordinasi yang baik dapat tercipta dalam dunia pekerjaan dengan saling melibatkan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian, pemaknaan Pancasila secara verbal, narasumber menyampaikan bahwa hubungan antar bagian dengan karyawan kampus terjalin harmonis dan menghasilkan koordinasi yang baik. Kemudian, pemaknaan Pancasila secara denotatif terjalin kerjasama yang nyata antar bagian dengan karyawan tanpa konflik dan komunikasi yang baik. Kemudian, pemaknaan secara konotatif, semangat persatuan, kebersamaan dan hidupnya bernilai Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman ekosistem terhadap Pancasila, nilai Pancasila ini sudah tertanam dalam budaya berorganisasi, persatuan Indonesia yang terbangun di atas kerjasama, harmoni dan kesadaran yang kolektif. Kemudian, untuk sila yang keempat, nilai-nilai yang terkandung adalah yang pertama itu ada permusyawaratan dan yang kedua kejujuran bersama. Praktek nilainya, narasumber menyampaikan bahwa jika ada masalah atau ingin menyampaikan pendapat, mereka difasilitasi melalui HP dengan aplikasi WhatsApp sehingga penyampaian informasi bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian pemaknaan Pancasila secara verbal, narasumber mengatakan bisa melapor atau menyampaikan pendapat via WhatsApp. Kemudian pemaknaan Pancasila secara denotatif, tersedianya fasilitas komunikasi terbuka antara warga dan kerja dan pihak terkait. Kemudian pemaknaan Pancasila secara konotatif, mewakili nilai demokrasi, keterbukaan dan musyawarah dalam bentuk modern. Kemudian dalam penanaman ekosistem terhadap Pancasila tidak hanya tentang musyawarah secara formal, tetapi juga tentang pemberian ruang bagi semua orang untuk menyampaikan pendapat dengan bijaksana, terbuka dan setara. Kemudian untuk sila yang kelima, nilai-nilai yang
terkandung yaitu ada keadilan yang distributif. Praktek nilainya, karyawan kampus memperoleh hak yang sama atau setara dalam mengakses dan menggunakan fasilitas kampus. Kemudian untuk pemaknaan Pancasila secara verbal, narasumber menyebutkan semua karyawan diberi kesempatan yang sama. Kemudian untuk pemaknaan Pancasila secara denotatif, tidak ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas kampus. Kemudian untuk pemaknaan Pancasila secara konotatif, lingkungan kerja mencerminkan keadilan sosial, kesetaraan, dan inklusivitas. Untuk pemahaman ekosistem terhadap Pancasila, pemahaman ekosistem terhadap sila kelima ini sangat baik terlihat dari praktik nyata pemberian akses fasilitas secara merata dan adil. Hal ini mencerminkan bahwa nilai keadilan sosial sudah menjadi bagian dari budaya, kebijakan, dan kesadaran kolektif dalam lingkungan kampus. Berdasarkan hasil wawancara mahasiswa untuk sila pertama, nilai-nilai yang terkandung yaitu mengakukan adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjamin hak warga memeluk agama masing-masing atau tidak memaksa. Praktik nilainya yaitu tersedia musola di setiap gedung kampus, diberikan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan sholat, tidak ada diskriminasi dalam menjalankan ibadah, dan penghormatan terhadap praktik keagamaan mahasiswa. Pemaknaan Pancasila pada verbal, mahasiswa mengatakan merasa bebas menjalankan ibadah. Konotatifnya yaitu kebebasan beragama mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman spiritual. Denotatifnya yaitu tersedianya fasilitas ibadah seperti musola di setiap gedung kampus sebagai wujud konkret pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa merasa bebas dalam menjalankan ibadah di kampus. Kampus telah menyediakan musola di setiap gedung dan memberikan waktu khusus untuk sholat. Mahasiswa tidak mengalami diskriminasi atau hambatan dalam beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa kampus FMIPA Universitas Satu Yogyakarta benar-benar menghormati dan mendukung keberagaman agama mahasiswa dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Untuk sila kedua, nilai-nilai yang terkandung yaitu prinsip kemanusiaan dan persaudaraan. Praktik nilainya yaitu kerjasama dalam proyek kelompok, saling membantu meskipun sudah ada pembagian tugas, solidaritas antar mahasiswa, dan dukungan dalam kesulitan akademik. Pemaknaan Pancasila pada verbal, mahasiswa mengatakan saling membantu dalam proyek kelompok meskipun sudah ada pembagian tugas. Konotatifnya yaitu solidaritas dan empati antar mahasiswa menunjukkan implementasi nilai kemanusiaan yang beragam. Denotatifnya yaitu tindakan konkret berupa bantuan akademik dan dukungan moral dalam aktivitas perkuliahan. Untuk pemahaman ekosistem terhadap Pancasila, berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa sering merasakan bantuan atau dukungan dari teman-teman, terutama dalam tugas kelompok. Meskipun setiap anggota sudah memiliki tugas masing-masing, mereka tetap saling membantu. Mahasiswa memahami bahwa gotong royong dan kepedulian terhadap sesama adalah hal yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan sudah tertanam dengan baik di kalangan mahasiswa FMIPA Universitas Yogyakarta. Untuk sila yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung adalah menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari sara atau primordialisme, menumbuhkan rasa senasib dan pengagungan, dan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Praktik nilainya yaitu mahasiswa dari berbagai daerah, suku, dan agama tetap rukun, saling menghargai perbedaan, tidak ada diskriminasi berdasarkan asal daerah, dan terciptanya kesatuan dalam perbedaan. Pemaknaan Pancasila pada verbal, mahasiswa mengatakan tetap rukun walaupun berbeda agama, suku, pulau, dan kita tetap saling menghargai. Konotatifnya yaitu keberagaman sebagai kekuatan pemersatu yang memperkaya pengalaman akademik dan sosial. Denotatifnya yaitu tidak adanya konflik atau diskriminasi berbasis sara dalam interaksi sehari-hari mahasiswa. Pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa dari berbagai daerah, suku, dan agama tetap rukun dan saling menghargai. Meskipun berasal dari pulau yang berbeda-beda, mereka tetap tidak pernah mengalami konflik atau perpecahan. Mahasiswa memahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan justru memperkaya pengalaman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa semangat persatuan Indonesia sudah dipraktikkan dengan baik di kampus FMIPA Universitas Satu Yogyakarta. Pada sila keempat, nilai-nilai yang terkandung yaitu permusyawaratan. Praktik nilainya yaitu keterlibatan dalam forum diskusi kepanitiaan, proses rapat untuk menyusun program kerja, pengambilan keputusan secara demokratis, dan menghargai pendapat berbeda dalam diskusi. Pemaknaan Pancasilanya pada verbal, mahasiswa mengatakan pernah dilibatkan dalam forum diskusi dan permusyawaratan saat kepanitiaan. Konotatifnya yaitu partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan mencerminkan nilai demokrasi yang menghargai suara setiap individu. Denotatifnya yaitu proses rapat dan diskusi untuk menyusun program kerja dan melibatkan seluruh anggota panitia. Pada pemahaman ekosistem terhadap Pancasila, berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa pernah dilibatkan dalam forum diskusi dan musyawarah saat mengikuti kepanitiaan. Ketika akan membuat program kerja, mereka selalu mengadakan rapat dan berdiskusi bersama. Mahasiswa merasa pendapatnya didengar dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya musyawarah mufakat sudah dipraktikkan dengan baik dalam kegiatan kemahasiswaan di FMIPA Universitas Satu Yogyakarta. Untuk sila kelima, nilai-nilai yang terkandung yaitu kemakmuran yang merata, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama, keadilan distributif, dan keadilan legal. Praktik nilai yang terkandung yaitu semua mahasiswa mendapat perlakuan sama, tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang, akses fasilitas yang setara, dan kesempatan yang sama untuk semua mahasiswa. Pemaknaan Pancasila. Pada verbal, mahasiswa mengatakan kampus ini adil dalam memperlakukan semua mahasiswanya, walaupun berbeda daerah, suku, dan agama. Konotatifnya yaitu kesetaraan hak dan kesempatan bagi manifestasi dari keadilan sosial yang komprehensif. Pada denotatif, akses yang sama terhadap fasilitas kampus, pelayanan akademik, dan kesempatan pengembangan diri. Pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa merasakan bahwa kampus memperlakukan semua mahasiswa secara adil dan setara. Tidak adanya perbedaan perlakuan meskipun mahasiswa berasal dari daerah, suku, dan agama yang berbeda. Semua mahasiswa mendapat kesempatan dan fasilitas yang sama. Mahasiswa tidak pernah mengalami diskriminasi atau ketidakadilan selama berkuliah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial sudah diterapkan dengan baik di kampus FMIPA Universitas Satu Yogyakarta.